Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, yaitu yang akan menjelaskan Cyber Security Lab. Saya sendiri Hanifah Muslimah, NPM 2007051046 dan Siti Safinatur Rahma 2007051004. Nah, di sini ada cyber security, yaitu suatu aktivitas yang dilakukan agar bisa melindungi sistem komputer terhadap berbagai serangan ataupun akses yang ilegal. Dilansir dari laman International Telecommunication Union, yaitu atau ITU, kegiatan yang dilakukan dalam cyber security ini meliputi kebijakan, alat, konsep keamanan, dan lain-lain yang bisa digunakan untuk melindungi perusahaan dan juga aset berharga perusahaan. Perlindungan atas perusahaan dan aset penting yang ada di dalam mencakup aplikasi, perangkat komputasi, layanan, serta informasi yang dikirim atau disimpan dalam lingkungan cyber itu sendiri. Dengan menerapkan cyber security secara baik, maka perusahaan bisa meminimalisir resiko ancaman yang menyerang sistem komputer perusahaan. Selanjutnya, memahami konsep cyber security. Cyber security adalah suatu praktik yang memastikan setiap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi terjaga dengan aman. Ketika poin ini dikenal dengan sebutan CIA Triad. CIA Triad adalah suatu jenis keamanan yang dibuat untuk membantu manusia dalam memikirkan berbagai bentuk keamanan teknologi informasi. Jenis keamanan ini yang menjadi konsep dasar dari cyber security. Satu, kerahasiaan confidentiality. Pada dasarnya, confidentiality adalah suatu upaya dalam merahasiakan dan juga menyimpan data. Dalam pelaksanaannya merupakan tindakan mengontrol setiap akses data dengan tujuan menghindari adanya pencurian data ataupun kebocoran data. Caranya adalah dengan memberikan batas wewenang akses pada pihak yang tidak memiliki kepentingan. Misalnya seperti memberi akses ke database penggajian perusahaan pada mereka yang hanya berada pada penggajian saja. Mereka yang bukan termasuk pada bagian penggajian hanya mampu melihat struktur perusahaan saja. Confidentiality ini juga bisa dikerjakan dengan two-factor authentication atau 2FA. Dengan menerapkan 2FA, maka Anda harus bisa melewati 2 tahap autentikasi diri sebelum bisa mengakses sesuatu. Tahap pertama yaitu dengan mengisi password secara tepat, dan tahap kedua adalah dengan kode tertentu yang dikirim ke perangkat atau email Anda. Yang kedua ada integritas atau integrity, yaitu yang terdapat di dalam teknologi informasi adalah suatu upaya dalam memberikan data secara akurat, konsisten, dan juga terpercaya. Sebagai contoh, Anda mempunyai bisnis toko online, maka Anda wajib memberikan informasi produk secara jelas dan harga yang tepat. Hal ini nantinya akan membuat para calon pelanggan percaya akan integritas dari toko online Anda. Lalu dalam kasus yang sama, Anda juga harus bisa terus menjaga data setiap pelanggan dengan baik, hindari adanya kebocoran data yang mampu merugikan para pelanggan Anda. Beberapa cara yang bisa dilakukan yaitu bisa menjaga integritas adalah dengan enkripsi, tanda tangan digital, sampai sertifikat authority atau CA digital. CA adalah suatu sertifikat seperti SSL atau TLS yang berfungsi dalam menjaga verifikasi identitas setiap pengguna situs ini. Lalu ketersediaan atau availability, yaitu komponen terakhir yang terdapat di dalam CIA Triad ya adalah availability. Komponen ini mengacu pada bentuk ketersediaan data Anda. Dalam dunia bisnis, ketersediaan suatu sistem, aplikasi, dan juga data yang mampu diakses oleh para pelanggan adalah suatu kewajiban. Contohnya bila ada pengguna mobile banking
yang harus melakukan kegiatan transfer kepada rekannya secara dadakan, maka pengguna tersebut tentu akan kecewa bila aplikasi mobile banking tersebut ternyata down. Hal ini bisa mempengaruhi tingkat kepercayaan pada bank terkait. Selanjutnya ada penerapan cyber security. Yang pertama, cloud security. Cloud security adalah suatu upaya organisasi ataupun individu dalam melindungi data yang terdapat di dalam cloud. Upaya perlindungan ini mencakup teknologi kebijakan kontrol dan layanan lain yang mendukung adanya keamanan cloud. Di dalam layanan cloud storage adalah suatu aspek penting dalam upaya memastikan tingkat keamanan data. Kenapa? Karena untuk menyimpan data sensitif pelanggan, maka penyedia layanan cloud harus mampu memenuhi tingkat persyaratan dan juga prosedur keamanan. Ancaman yang ada di dalam cloud security ini adalah seperti penyalahgunaan data, pencurian data, dan juga pembajakan traffic layanan jasa. Penyedia layanan penyimpanan cloud yang buruk juga mampu mengancam tingkat keamanan cloud. Upaya dalam penerapan cloud security juga bisa dilakukan dengan cara menerapkan VPN, firewall, two-factor authentication, sampai melakukan enkripsi data. Dua, network security, yaitu semakin tinggi ancaman pencurian data membuat Anda tentu memerlukan sistem keamanan yang lebih ketat dari sebelumnya, termasuk keamanan jaringan yang mana lalu lintas data selalu terjadi setiap harinya. Nah, network security adalah suatu kegiatan perlindungan jaringan internal dengan cara meningkatkan keamanan jaringan. Network security ini sangat penting, khususnya bagi perusahaan yang memanfaatkan sistem jaringan dalam kegiatan. Network security berperan penting dalam melindungi aset perusahaan dari berbagai ancaman cybercrime. Selain itu, tingkat perlindungan jaringan juga membuat pengelolaan lalu lintas jaringan secara lebih efektif dan juga lebih efisien. Contoh umum dari penerapan network security adalah juga antivirus. Kegiatan ini dilakukan agar mampu. Lalu yang ketiga ada application security, yaitu suatu aplikasi bisa diakses melalui berbagai bentuk jaringan, berpotensi memperoleh serangan cyber. Tingkat kerentanan ini membuat Anda harus menerapkan application security. Security adalah suatu proses melindungi dan juga meningkatkan keamanan aplikasi dari ancaman yang bisa terjadi kapan saja. Contohnya ada dalam website toko online. Anda harus bisa meningkatkan keamanan website Anda agar bisa memastikan data pelanggan dan data Anda aman dari ancaman cybercrime. Lanjut. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.